adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu nih. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, saya ingin sapa adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau saya sapa, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, langsung sapa ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu. Kita berdoa ya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan angkat pujian setinggi-tinggi langit dengan penuh semangat dan sukacita. Wah, semuanya pada semangat ya mengangkat pujiannya. Sekarang kita mau menyambut firman Tuhan dengan angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Lausa Yohan. Tadi kita udah memuji menyembah Tuhan ya. Sekarang waktunya bagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu terlebih dahulu. Ikuti Lausa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, untuk kami boleh duduk diam, tertib, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami juga, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang dibawakan Lausa hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik silakan menyaksikan videonya. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu, Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem,
penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Tadi kita udah saksiin ya perjalanan tentang Naomi sama Rut nih. Tadi si Naomi pergi ke tanah Moab bersama suami dan kedua anaknya. Namun ternyata di tanah Moab setelah 10 tahun berlalu suaminya meninggalkan Naomi. Kedua anak lelakinya juga meninggalkan Naomi. Hanya yang tinggal tersisa 2 menantunya saja. Tadi siapa namanya? Yang pertama Orpa, yang kedua namanya Rut. Nah, adik-adik, tadi Naomi suruh bilang ya sama menantunya ya, mereka boleh pulang ke rumah ibunya, mereka boleh pulang nih ke rumah saudaranya, karena Naomi udah nggak bisa jaga mereka. Naomi udah nggak punya apa-apa untuk bantu mereka. Satu menantunya bernama Orpa pulang, tapi satu lagi menantunya yang namanya Rut, dia nggak mau pulang. Malah Rut bilang, jangan paksa aku. Rut mau ikut Naomi. Rut baik ya adik-adik ya. Kita melihat di sini kesetiaan Rut dan kasih Rut terhadap Naomi. Sekalipun Naomi itu cuman ibu dari suaminya nih, terus suaminya nggak ada lagi. Namun Rut mengasihi Naomi seperti ibunya sendiri. Rut menyayangi Naomi seperti ibunya sendiri. Kita tahu ya adik-adik bahwa ketika Naomi pulang ke Israel, Naomi nggak punya apa-apa. Dia nggak punya harta, dia nggak punya keluarga. Sampai Rut harus bantu Naomi, karena pada saat ketika dia pulang ke Israel itu adalah musim menuai jelai. Jadi Rut bantuin Naomi nih untuk mencukupi kebutuhan mereka. Rut harus kerja. Rut nggak mengeluh adik-adik, justru Rut bilang dia akan bekerja untuk bantu Naomi. Nah, Lause, kira-kira apa sih yang kita pelajarin hari ini? Lause menangkap ada satu poin penting yang kita mau belajar hari ini. Hari ini kita belajar ya untuk menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Seperti Rut tadi nih, dia mengasihi Naomi. Sekalipun mungkin Naomi itu bukan mama kandungnya Rut, namun Rut dengan setia, dengan kasihnya, Rut nemenin Naomi. Sekalipun mungkin nih waktu Rut nemenin Naomi, mungkin dia akan kelaparan, dia akan kesusahan, dia akan kekurangan, karena Naomi sendiri nggak cukup untuk dirinya sendiri. Namun lewat kasihnya Rut, Naomi diberkati Tuhan. Kira-kira nih adik-adik, waktu Rut memberkati Naomi, dia memberikan kasihnya, dia memberikan ketulusannya terhadap Naomi, Tuhan berkati Rut enggak? Tuhan pasti berkati Rut. Langsung percaya nih, waktu setiap kita melakukan hal yang baik, hal yang benar terutama untuk orang tua, Tuhan akan memberkati kita. Nah, adik-adik, siapa nih di sini yang di rumahnya masih suka bandel? Kalau mama minta tolong beresin mainan, enggak mau. Kalau mama minta tolong bersihin kamar, enggak mau. Lause juga seringkali bandel sama mama. Namun hari ini lewat firman Tuhan ini kita belajar ya. Kita belajar untuk setia, untuk mengasihi orang tua kita, untuk membantu mereka. Seperti tadi Rut mengasihi Naomi. Rut ikut kemanapun Naomi pergi. Rut bantu apapun yang menjadi kebutuhan Naomi. Apapun yang menjadi kesulitan Naomi, Rut bantu adik-adik. Kita belajar sesuatu hari ini. Mungkin gak mudah nih, kalau misalnya tiba-tiba adik-adik lagi capek banget, lagi lelah banget, tiba-tiba mama minta tolong. Wah,
itu bukan hal yang mudah ya. Lagi mager nih, mau minta tolong, hei kamu beresin ini, beresin itu. Namun hari ini kita mau belajar, kita mau jadi anak yang baik, kita mau lakukan hal yang baik. Amin. Kita mau lakukan hal yang baik, sebagaimana Ruth kita belajar hari ini, kita mau contoh nih. Percaya adik-adik, apapun hal baik yang adik-adik tabur, apapun setiap hal yang adik-adik lakukan, baik untuk saudara, baik untuk papa mama, Tuhan akan berkati adik-adik juga. Langsung juga belajar nih hari ini. Bukan berarti langsung udah hebat nih adik-adik, tapi kita sama-sama yuk belajar. Dan langsung yakin adik-adik bisa. Amin. Kita mau minta Tuhan menolong kita, untuk Tuhan mampuin kita ya. Untuk kita boleh menjadi anak yang baik seperti Ruth nih. Dia anak yang berbakti, dia anak yang setia, anak yang mengasihi orang tuanya. Sekalipun Naomi bukan ibu kandungnya, namun Ruth mengasihi Naomi. Amin adik-adik. Dan Naomi juga mengasihi Ruth. Setiap orang tua mengasihi anak-anaknya. Amin. Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Kalau ada satu ayat hafalan, kiranya ini bukan hanya menjadi hafalan saja, namun adik-adik, yuk kita mari sama-sama melakukan ini dalam kehidupan kita. Amin. Ayat hafalannya terambil dari Keluaran 20 ayat 21. Firman-Nya bilang ini, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Lanjut umur tuh bukan cuma bilang soal panjang umur ya adik-adik, namun apapun yang adik-adik lakukan, kemanapun adik-adik pergi, ketika adik-adik menghormati ayah dan ibu, Tuhan akan berkati. Tuhan akan bersama-sama dengan adik-adik. Amin. Jadi bukan bicara soal umur yang panjang aja, namun setiap hal yang adik-adik lakukan, kemanapun adik-adik pergi, Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati. Minggu depan kita akan lanjutin nih firman ini. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memberkati Ruth. Lewat kesetiaan Ruth, lewat kasih Ruth terhadap Naomi, Tuhan akan berkati Ruth. Minggu depan Rosa akan sambung ceritanya. Jadi adik-adik minggu depan tetap belajar ya, tetap ibadah online. Oke? Amin. Nah, kita mau berdoa, kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, mampukan kita. Sekalipun kita masih kecil, kita mungkin seringkali lupa, seringkali bandel, namun kiranya Tuhan menolong kita ya, boleh jadi anak-anak yang jauh lebih baik hari lepas hari. Amin. Ikutilah sebuah doa, kita mau menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali lupa, kami seringkali jatuh, namun kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami boleh jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada papa mama, kepada ibu guru di sekolah, kepada setiap lause-lause. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk menjadi anak yang baik hari lepas hari dalam hidup kami. Di setiap kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Wah, gimana nih ceritanya adik-adik? Seru kan? Pasti seru ya, saya yakin. Luar biasa ya Tuhan kita. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkannya dengan angkat pujian Penuh Harapan.
sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah sekolah minggu. Terima kasih, Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.